demi Allah, siapa yang jujur dalam menyampaikannya, ya saya bersumpah dengan nama Allah, demi Allah tidak ada Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Yang ada dari Nabi setelah salat 5 waktu, silahkan buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, dan seluruh kitab hadis serta seluruh kitab fikih, baik fikih Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, ataukah Al-Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan mazhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang saya hormati, oke, sekarang kita bahas terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau tersebut. Jadi beliau menyatakan bahwa demi Allah, ya. Jadi beliau itu sudah bersumpah, teman-teman. Tidak ada bacaan Al-Fatihah setelah sholat. Bahkan mau dicari di kitab manapun, kitab hadis Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, ataupun kitab yang lain, di kitab fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau bahkan di kitab Fiqhul Muqarran, fikih perbandingan madhab, tidak ada yang namanya bacaan Fatihah setelah sholat. Nah, sekarang kita bahas. Di sini saya membawa kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini kitabnya kecil, hanya 135 halaman. Pada Shahifah 22, saya menemukan riwayat terkait dengan membaca surat Al-Fatihah setelah melakukan sholat. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal Harthu bin Umar, Imam Harith bin Umar meriwayatkan hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Fatihatal Kitabi, sesungguhnya Fatihatal Kitab, surat Al-Fatihah, wa ayatal kursi, dan ayat kursi, wa syahidallah ilal Islam, dan syahidallah sampai pada ujung ayatnya ilal Islam, wa kulillahumma ila hisab, kemudian kulillahumma sampai ujung ayat hisab, mu'allaqatun ma bainahunna wa bainallahi hijabun ila anqol la yaqra'ukunna ahadun dubura kulli sholatin illa ju'ilatil jannatu mathwahu ila akhirih. Jadi jika surat Al-Fatihah, ayat kursi, kemudian syahidallah ilal Islam, kulillahumma ila hisab, ini dibaca setiap selesai melakukan sholat fardhu, maka dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini teman-teman ya, jadi sudah jelas. Ini sangat spesifik sekali berkaitan dengan kekhususan membaca surat Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Nah, sekarang kita uji kualitas hadis ini sahih, hasan, dhaif, ataukah maudhu. Dan hadis ini terkait dengan fadhailul a'mal, teman-teman. Ini perlu diperhatikan. Hadis ini adalah hadis fadhailul a'mal. Kalau sahih ataupun hasan ataupun dhaif, itu sudah nyata, boleh diamalkan ya. Jadi kalau sahih hasan, itu sudah pasti boleh diamalkan, baik fil ahkam ataupun fi fadhailil a'mal. Kalau dhaif, hadis dhaif itu boleh diamalkan hanya pada fadhailul a'mal. Tidak bisa digunakan untuk menentukan hukumnya haram, ini hukumnya halal berdasarkan hadis dhaif. Apalagi dalam hal akidah berhukum pada hadis dhaif itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau fadhailul a'mal berkaitan dengan keutamaan-keutamaan suatu amaliyah ataupun berkaitan dengan akhlak, maka hadis dhaif itu boleh diamalkan, dan ini disepakati oleh para ulama. Ini sudah ada di kitab Al-Adhkar, pernah kita ulas di video sebelum-sebelumnya. Dalam kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah pada jilid 1 Shahifah 288, karya Imam Ibnu Iraq Al-Kanani. Redaksinya, Bismillahirrahmanirrahim, bahwa hadis tadi itu termaktub dalam kitab Amadil Yaumi wal Lailah karya Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Sunni. Min hadithi Aliyin, dari hadithnya sahabat Ali, wa fihi Al-Harith bin Umair. Dalam hadis ini ada seorang perawi yang namanya Harith bin Umair. Nah, dan ini nanti mungkin yang menjadi pembicaraannya, teman-teman. Harith bin Umair, kalau di kitab Irsyadul Ibadnya itu disebutkan Harith bin Amr. Harith bin Umar, ya. Qala Ibnu Hibban, kana yarwi al-maudu'at anil athbat. Nah, Imam Ibnu Hibban menyikapi
sosok perawi yang bernama Harith bin Umair, beliau itu adalah orang-orang termasuk orang yang meriwayatkan hadis-hadis maudhu. Ini adalah penyikapan Imam Ibnu Hibban. Wa qad tafarrada bihi ay ta'aqqaba bi anna al-Hafidz Zainuddin al-Iraqi asy-Syafi'i su'ila an hadzal hadits. Imam Zainuddin al-Iraqi pernah ditanya terkait dengan hadis ini, terkait dengan hadis Fatihatul Kitab wa ayatul kursi ila akhirih. Jadi perawinya itu bagaimana? Lalu Imam Zainuddin al-Iraqi memberikan jawaban, rijalu isnadihi wathaqahum al-mutaqaddimun, bahwa perawi sanad hadis ini dinilai thiqah, dinilai kredibel oleh ulama-ulama mutaqaddimin, oleh ulama-ulama terdahulu. Ini adalah jawaban Imam Zainuddin al-Iraqi. Wa takallama fi ba'dihim al-mutaakhirun, namun yang mempermasalahkan itu adalah ulama mutaakhirin. Kalau ulama mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu itu menyatakan bahwa perawi hadis ini semuanya adalah thiqah, orangnya itu adalah kredibel. Dengan demikian maka hadis ini bisa dijadikan landasan untuk beramal ataupun membaca surat Al-Fatihah setelah sholat 5 waktu. Ulama mutaakhirin membicarakan sebagian perawinya. Wa takallama fi ba'dihim al-mutaakhirun wa laisa fihim nadhar mahallu nadharin. Sedangkan di dalam perawi itu sebenarnya tidak ada perawi yang perlu dikritisi ataupun dievaluasi. Illa Muhammad bin Zambur wal Harith bin Umair, kecuali dua perawi ini teman-teman. Jadi perawi yang pertama itu adalah Ibnu Zambur, kemudian yang kedua Al-Harith bin Umair. Jadi ini yang menjadi topik pembahasan pembicaraan, yang menjadi bahan analisis dari ulama-ulama mutaakhirin. Fa amma Ibnu Zambur fa wathaqahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa qala Ibnu Khuzaimah dhaifun. Sedangkan perawi yang bernama Ibnu Zambur ini dinilai thiqah kredibel oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban. Sedangkan Imam Ibnu Khuzaimah menyatakan perawi yang dhaif. Nah, berarti Ibnu Zambur ini diperselisihkan oleh para ulama. Tapi kalau kita mengikuti pendapat yang menyatakan thiqah, mengikuti pendapat Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Hibban, maka perawi Ibnu Zambur ini sudah beres ya. Jadi termasuk perawi yang thiqah. Tinggal sekarang yang kedua yang bernama Imam Al-Harith bin Umair. Wa ammal Harith fa wathaqahu Hammad bin Zaidin wa Abu Zar'ah wa Abu Hatim wa Yahya bin Ma'in wa Nasa'i. Sedangkan Imam Harith bin Umair itu dinilai thiqah kredibel oleh Imam Hammad bin Zaid wa Abu Zar'ah, Imam Abu Zar'ah, Imam Abu Hatim, Imam Yahya bin Ma'in dan Imam An-Nasa'i. Nah, Yahya bin Ma'in ini termasuk mutaqaddimin, teman-teman, kalau dalam ilmu hadis. Wastashhada bihi al-Bukhari fi sahihihi. Bahkan Imam Bukhari pun meriwayatkan hadis dari jalur Harith bin Umair. Itu kita temukan, saya cek di kitab Sahih Bukhari ada pada hadis nomor 1802. Jadi beliau Imam Bukhari meriwayatkan hadis melalui jalur Imam Harith bin Umair. Wahtajja bihi ashabus sunan, bahkan ashabus sunan menjadikan beliau itu sebagai hujjah. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Jadi Harith bin Umair ini dinilai thiqah oleh beberapa ulama. Di antaranya adalah ulama mutaqaddimin, itu menjadikan beliau sebagai ulama yang thiqah dan bisa dijadikan hujjah. Nah, tadi Ibnu Zambur itu dithiqahkan oleh Imam An-Nasa'i, kemudian Imam Harith ini juga salah satu yang menilai kredibel adalah Imam An-Nasa'i. Sehingga kalau mengikuti teorinya Imam An-Nasa'i ini, maka seluruh perawi hadis Fatihatul Kitab itu sudah beres, teman-teman. Semua perawinya itu adalah thiqah. Namun wadha'afahu Ibnu Hibban wal Hakim. Jadi Imam Ibnu Hibban menyatakan Imam Harith itu adalah dhaif, dan juga Imam Al-Hakim. Ila angkol wa qad afrata Ibnul Jauzi fadzakarahu fil mawdu'at. Yang sangat berlebihan itu adalah Imam Ibnul Jauzi yang memasukkan Harith bin Umair ini pada jajaran perawi maudhu. Itu
Jadi di kitab ini dikomentari Imam Ibnul Jauzi itu terlalu berlebihan, terlalu sembrono memasukkan beliau itu pada jajaran perawi yang maudhu. Karena tadi sudah dikatakan dithikokan oleh beberapa ulama dan bahkan dijadikan menjadi salah satu jalur rawi dalam Sahih Bukhari. Wa qad jaa aidan min hadits Abi Ayyub akhrajahu Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus qultu sanaduhu dhaifun. Nah, ini teman-teman, Imam Ibnu Iraq sendiri beliau menyatakan bahwa sanadnya ini adalah sanad yang dhaif. Beliau memberikan penilaian sanad yang dhaif. Jadi meskipun di atas itu sudah dijelaskan panjang lebar kali dalam bahwa seluruh rawinya ini adalah thiqah ya. Seluruh rawinya ini adalah thiqah, tapi karena masih banyak yang menentang, maka kemudian minimal hadis ini jatuh pada hadis dhaif, tapi tidak sampai jatuh pada hadis maudhu itu. Nah, kalau misalkan kita gabungkan dengan hadisnya, tadi hadisnya itu terkait dengan fadhailul a'mal, maka boleh kita amalkan, boleh kita lakukan, dan boleh kita jadikan acuan bahwa membaca surat Al-Fatihah setelah sholat itu memiliki dasar. Berdasarkan hadis dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun hadisnya adalah dhaif, yang namanya hadis dhaif itu tidak boleh ditolak. Karena hadis dhaif itu mansubun ilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masih dinisbahkan kepada baginda Nabi. Kalau hadis maudhu, oke, kita tolak teman-teman ya. Tapi kalau dhaif itu masih mansubun ilan Nabi. Kategorinya itu masih hadis. Kalau hadis maudhu bukan hadis. Kalau dhaif masih hadis, cuman ada perawi yang belum memenuhi standar-standar hadis hasan ataupun hadis sahih. Nah, itu saja. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.